Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzan, NIM 19329105 pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Nah, pada tugas minggu kelima pada kali ini, saya juga disuruh kembali mereview video pembelajaran dari dosen saya, Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, tempoh hari lalu mengenai administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Bagaimana videonya? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Dr. Hanif Al-Qadri kembali bersama Anda dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Kita masih akan membahas soal bidang garapan administrasi pendidikan. Dan kali ini seperti minggu sebelumnya, kita masih akan bicara soal M terkait dengan sumber daya manusia. Nah, berdasarkan video pembelajaran dari Bapak Dr. Hanif Al-Qadri tadi, dapat kita mengambil beberapa poin-poin kesimpulan terkait pembelajaran pada minggu kelima kali ini, yaitu terkait administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan, atau lebih bisa kita singkat dengan PTK. Yang pertama kita harus bahas apa itu sih pendidik. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatakan bahwa pendidik adalah mereka yang punya kualifikasi sebagai guru, dosen, pamong, dan lain-lain yang sesuai dengan profesinya masing-masing serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan secara langsung. Sedangkan konsep atau pengertian dari tenaga kependidikan itu sendiri adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Nah, yang termasuk dalam tenaga kependidikan yaitu yang pertama ada kepala satuan pendidikan, ini bisa sebagai kepala sekolah atau rektor. Selanjutnya ada pendidik, itu ada siswa, mahasiswa, dan tenaga kependidikan lainnya seperti guru, staf TU, dan lain sebagainya gitu. Nah, berbicara tentang administrasi berarti kita berbicara tentang pengelolaan atau manajemen. Pada kali ini administrasi dibahas. Yang dibahas adalah tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Ada 3 langkah dan proses dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan yang harus diperhatikan. Sebelumnya, konsep dari administrasi pendidik dan ketenagaan pendidikan ini sendiri adalah proses atau aktivitas pengelolaan sumber daya manusia yang bisa disebut dengan pendidik dan ketenaga pendidikan, mulai dari diterimanya di satuan pendidikan tersebut sampai ia berhenti atau istilahnya bisa pensiun dari satuan pendidikan itu sendiri gitu. Nah, ada 3 langkah atau proses tadi. Yang pertama itu kita membahas tentang pengadaan, mencari, menerima bagi calon-calon pendidik dan tenaga pendidikan di lembaga pendidikan. Yang perlu diperhatikan dalam tahap pertama ini adalah menganalisis kebutuhan pendidik yang dibutuhkan suatu lembaga atau menjalankan program pada lembaga atau sebuah sekolah yang membutuhkan pendidik yang mungkin disebabkan oleh pensiun atau pindah tugas dan lain segala macamnya gitu, sehingga membutuhkan untuk penggantinya. Selanjutnya melakukan penerimaan, tentunya akan adanya seleksi melalui tes maupun syarat. Bagi yang memiliki kelayakan yang baik akan dipilih bukan karena adanya orang dalam. Terkadang kan kita banyak melihat fenomena-fenomena yang seperti ini, karena ada power dari orang dalam kita bisa masuk, padahal tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan di sekolah atau satuan pendidikan tersebut gitu. Lanjut, yang kedua itu ada penempatan calon pendidik dan tenaga kependidikan. Artinya di sini adalah proses penempatan penyeleksian bagi calon pendidik dan tenaga pendidikan ini harus diletakkan berdasarkan latar belakang yang dibutuhkan sesuai dengan bidangnya agar lebih efektif. Misalkan guru PAI harus memang diletakkan sebagai guru PAI, jangan dicampur-campur aduk. Kan banyak sekarang kita juga menemukan nih beberapa sekolah dan di beberapa satuan pendidikan yang gurunya biasanya ini latar belakangnya sebagai guru matematika atau guru-guru bahasa Indonesia atau apa segala macamnya,
malah dia bisa rangkap tugas dari jadi guru bahasa Indonesia, malah bisa jadi guru misalnya guru agama atau guru kesenian dan segala macamnya gitu. Itu tidak akan efektif dalam proses pembelajaran gitu. Nah, yang ketiga itu ada orientasi. Maksudnya di sini adalah upaya memperkenalkan seseorang atau seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Proses yang ketiga ini adalah memberikan introduction atau pengenalan untuk lebih percaya diri, mengetahui kewajiban hak serta mengetahui tugas-tugas yang telah diterapkan dalam aturannya. Nah, di sini lebih sederhananya kita jelaskan. Nanti bagi calon pendidik dan ketenagaan pendidikan yang telah dinyatakan lolos dalam seleksi tahap penyeleksian dan sampai dinyatakan untuk siap untuk mendidik atau bertugas di satuan lembaga pendidikan, dia akan diberikan suatu pengenalan dulu, orientasi terhadap lingkungan, terhadap situasi dan kondisi tempat dia akan bertugas, bagaimana kondisi kelasnya atau bagaimana siswanya, apa yang harus akan beliau lakukan nantinya ke depannya dalam proses pendidikan agar proses pembelajaran itu sesuai berjalan dengan efektif dan berkualitas gitu. Nah, itu ketiga komponen atau proses dari administrasi atau penyeleksian dalam pemilihan pendidik dan ketenagaan pendidikan yang harus diperhatikan untuk memenuhi apa ya istilahnya tuh, untuk dapat ditaruhkan kepada suatu satuan pendidikan atau lembaga pendidikan lainnya gitu. Nah, setelah itu ada juga dibahas terkait kesejahteraan pendidik dan ketenaga pendidikan. Di sini yang perlu diperhatikan pada kesejahteraan pendidik dan ketenaga pendidikan ini adalah seorang pendidik dan tenaga pendidik harus mengutamakan kewajiban dulu, baru mengikuti hak-haknya. Nah, di sini ada dari hak kesejahteraan pendidik dan ketenaga pendidikan ini sebagai berikut. Yang pertama itu ada gaji. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa seseorang guru, dalam hal ini guru PNS ya, akan diberi gaji berupa uang yang dibayarkan secara berkala. Yang dimaksud berkala di sini adalah secara setiap bulan, bertahap dan segala macamnya gitu. Yang kedua itu kesejahteraan yang berhak diterima oleh pendidik dan ketenaga pendidikan ini ada tunjangan profesi yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, ini ada tunjangan sertifikasi. Kadang kan beberapa golongan sertifikasi ini berbeda-beda terkait dengan golongan dia sebagai PNS gitu. Dan yang ketiga itu ada penghargaan. Nah, di sini pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi agar lebih semangat dan sebagai wujud rasa terima kasih pemerintah negara bagi pendidik dan tenaga pendidik yang mencerdaskan anak bangsa. Nah, di sini pemberian achievement, pemberian suatu penghargaan kehormatan terhadap upaya atau jeripayah atau kelelahan dari pendidik dan tenaga pendidikan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa gitu. Dan yang ketiga, poin ketiga yang dijabarkan di video pembelajaran dosen saya tadi itu terkait cuti pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini juga dibahas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 79 ayat 2 yang menjelaskan bahwa seseorang pendidik dan tenaga pendidik berhak mengambil cuti 12 hari per tahunnya. Sebagaimana yang kita ketahui, cuti adalah keadaan tidak masuknya kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Jenis cuti di sini ada yang pertama itu ada cuti tahunan, yang kedua ada cuti besar,
atau ada cuti sakit, misalkan sedang dalam kondisi memang tidak bisanya untuk pergi ke sekolah untuk belajar atau mengajar, apalagi pada saat pandemi ini ya gitu kan. Yang sakit itu apalagi dikit-dikit aja batuk itu juga banyak istilahnya praduga terkait COVID dan segala macamnya gitu. Itu cuti sakit. Dan yang ketiga ada cuti bersalin bagi wanita gitu. Mungkin itu sedikit pembahasan atau penjelasan terkait poin-poin penting pada video pembelajaran yang telah disampaikan oleh dosen saya Bapak